Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malik, NIM 057. Saya Listiani dengan NIM 055. Saya Nur Faiza dengan NIM 011. Saya Yunisa Nurrahma dengan NIM 073. Saya Dewi Fitriani dengan NIM 041. Berbicara tentang komputer, apa sih itu komputer? Komputer adalah suatu alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer yang dikenal saat ini adalah hasil pengembangan teknologi elektronika dan informatika, sehingga bentuk yang asalnya berukuran besar dan memakan banyak tempat pula, maka sekarang ini berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Dulunya, komputer digunakan sebagai alat perhitungan aritmetika. Akan tetapi, manfaat dan kegunaan komputer sekarang ini cukup beragam, mulai sebagai alat bantu menulis atau mengetik, menggambar, mengedit foto, memutar video, memutar lagu, sampai menulis data hasil penelitian, maupun untuk mengoperasikan program-program penyelesaian masalah ilmiah, industri, dan bidang bisnis. Sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer merujuk pada perjalanan perkembangan teknologi komputer dari masa ke masa, dimulai dari penemuan awal hingga terciptanya komputer modern. Proses ini mencakup inovasi dalam perangkat keras dan perangkat lunak, yang memungkinkan komputer menjadi alat yang efisien dan terjangkau untuk berbagai kebutuhan manusia. Dari segi perkembangannya, komputer dapat dibagi menjadi 5 generasi utama seperti generasi pertama tahun 1940-an sampai 1950-an, generasi kedua tahun 1950-an dan 1960-an, generasi ketiga tahun 1960-an sampai 1970-an menggunakan sirkuit terpadu. Perangkat keras komputer atau hardware adalah komponen fisik yang dapat disentuh dan berfungsi untuk mengoperasikan komputer. Perangkat keras komputer dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Perangkat input. Perangkat keras yang digunakan untuk memberikan instruksi atau informasi kepada komputer. Contohnya keyboard dan mouse. 2. Perangkat output. Perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan informasi yang telah diproses oleh komputer. Contohnya monitor, printer, speaker, GPS dan headphone, plotter, dan proyektor. Ketika kita berbicara tentang komputer, maka kita tidak asing lagi dengan perangkat lunak. Perangkat lunak software adalah sekumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk menjalankan berbagai tugas pada komputer atau perangkat elektronik lainnya. Perangkat lunak ini berfungsi untuk mengontrol perangkat keras hardware sehingga dapat melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diinginkan pengguna. Secara umum, perangkat lunak dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu yang pertama, perangkat lunak sistem software. Ini adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan memberikan layanan dasar untuk perangkat lunak lainnya. Contohnya adalah sistem operating system, seperti Windows, MacOS, Linux yang mengatur semua sumber daya komputer. Logika pemecahan masalah pada teknologi komputer adalah pendekatan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, atau sistem komputer. Logika ini mengacu pada metode analisis, perancangan, dan implementasi sosial yang efektif dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah utamanya. 1. Identifikasi masalah. 2. Analisis masalah. 3. Perancangan solusi. 4. Implementasi solusi. 5. Pengujian dan validasi. 6. Evaluasi dan optimasi. 7. Dokumentasi dan pembelajaran. Kemudian penerapan logika pemecahan masalah di teknologi komputer digunakan dalam berbagai bidang seperti debugging atau memperbaiki kesalahan dalam kode program, troubleshooting atau menangani masalah perangkat keras atau jaringan, desain sistem atau membuat arsitektur sistem yang memenuhi kebutuhan tertentu, dan keamanan siber, yaitu mengatasi ancaman seperti malware atau serangan jaringan. Kemudian pendekatan yang logis dan sistematis membantu memastikan bahwa solusi tidak hanya mengatasi masalah tetapi juga mencegahnya kembali terjadi. Sistem pemrograman adalah sekumpulan alat dan lingkungan yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Pemrograman alat-alat ini membantu Anda untuk menulis, menguji, dan menjalankan kode untuk membuat aplikasi atau perangkat lunak. Adapun komponen utama sistem pemrograman yaitu pertama, editor teks, tempat untuk menulis
menulis kode program seperti Notepad, Sublime Text atau Visual Studio Code. Yang kedua yaitu compiler atau interpreter, program yang menerjemahkan kode yang Anda tulis ke dalam bahasa mesin yang komputer bisa pahami. Ketiga yaitu debugger, alat untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug dalam kode Anda. Keempat yaitu linker, program yang menggabungkan berbagai bagian program menjadi satu file yang dapat dieksekusi. Dan kelima yaitu library atau kumpulan kode yang sudah jadi dan dapat Anda gunakan kembali untuk berbagai keperluan. Adapun fungsi sistem pemrograman yang pertama yaitu memudahkan pengembangan, kedua meningkatkan produktivitas dan memastikan kualitas.